Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Reski Ramadan di konten EduReski, Education with Reski. Nah, di sini saya akan sharing atau berdiskusi dengan teman-teman terkait materi-materi yang saya pelajari di dunia perkuliahan. Dan di materi pertama ini saya akan membahas tentang kepribadian dan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita untuk mengetahui definisinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu adalah kepribadian. Kepribadian merupakan sifat hakiki yang tercermin pada diri seseorang. Jadi, apa yang tercermin dari diri kita itu adalah kepribadian kita. Misalnya kepribadian kita punya punya personality yang good, yang baik, yang sopan, yang ramah. Nah, itu termasuk dari kepribadian. Kemudian kedua adalah komunikasi. Mungkin teman-teman udah tahu ya, komunikasi itu adalah proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan adalah persuasif, yang dimana pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada si pendengar atau receiver, dan dia bisa mengerti dengan pesan yang kita sampaikan. Jadi bukan sekedar nyampein doang gitu, tapi ada makna dalam teks yang kita berikan gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Islam. Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, secara istilah sebenarnya, secara bahasa sih sebenarnya Islam itu adalah selamat ya itu. Nah, jadi secara dalam hadisnya itu dikatakan bahwa Islam itu adalah ajaran Islam berupa mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, zakat, dan yang terakhir yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kepribadian menurut istilah. Kepribadian adalah kumpulan sifat biologis dalam bentuk dorongan, kecenderungan, rasa, dan naluri yang terganggu di alam dan diperoleh melalui pengalaman yang ditemukan pada seseorang. Sedangkan menurut bahasa lain, karena kita tahu ya kepribadian itu kan sama dengan personality, yang mana personality adalah berasal dari kata persona yang berarti topeng atau kedok, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung, yang maksudnya itu untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Nah, jadi kayak bisa dibilang itu adalah kita di dimensi yang lain begitu. Nah, kesimpulannya adalah kepribadian itu adalah kumpulan sifat dan karakteristik bawaan biologis serta hasil pengalaman yang membentuk tindakan dan perilaku seseorang. Nah, bisa jadi kepribadian yang kita alami saat ini itu tuh emang pure dari gen kita, dari biologis kita, atau emang kita bawa dari lahir, atau bisa jadi terbentuk karena pengalaman hidup kita. Ada satu hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat itu menjadi berkesan, memorable, sehingga cukup berkesan dan membentuk kepribadian kita yang baru. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi Islam. Menurut istilah, komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan etika dan prinsip-prinsip Islam. Maksudnya pesan yang disampaikan, strukturnya, kemudian materi-materinya, kemudian tata cara dan lain-lain itu berdasarkan dengan syariat Islam. Nah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan bahwa komunikasi Islam itu adalah komunikasi yang berupaya untuk membangun hubungan dengan diri sendiri, dengan Sang Pencipta, dengan sesama, untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan yang didasarkan pada etika dan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan sumber utama pesan dari Al-Quran dan Hadis. Jadi ketika kita menyampaikan pesan tersebut sesuai dengan kaedah dan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran maupun Hadis. Jadi bukan dari teori, dari tokoh-tokoh dan lain-lain, tapi based on Quran and Hadis saja begitu. Nah, kemudian
next ke kepribadian menurut para ahli. Di sini ada beberapa ahli yang telah saya catat dan saya cuma bacain beberapa aja. Mungkin karena waktu yang cukup terbatas ya teman-teman. Pertama itu adalah menurut Darlega, Winstead, and Jones. Itu mereka mengemukakan bahwa kepribadian adalah sistem yang relatif stabil mengenai karakteristik individu yang bersifat internal. Nah, kemudian yang kedua, menurut Wordsworth itu menyatakan bahwa setiap perbuatan seseorang itu diwarnai oleh kepribadiannya. Jadi ketika kalau menurut Wordsworth ini kan apapun perbuatan kita ya itu yang menentukan kepribadian kita gitu. Sedangkan menurut Jones tadi bahwa bahwa kepribadian itu yang sifatnya internal aja begitu. Nah, kemudian menurut Rondo, kepribadian itu adalah sejumlah cara bagi individu untuk bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Jadi gimana cara kita berinteraksi, gimana cara kita membangun hubungan, gimana cara kita bercommunication dengan orang lain. Nah, itu adalah bagian dari kepribadian kita. Kemudian menurut Face, kepribadian itu adalah pola sifat atau watak dan sebuah karakter unik yang memberikan pesan kepada orang lain. Jadi kepribadian itu adalah satu karakter unik gitu, yang mungkin orang lain nggak punya dan hanya kita yang miliki begitu. Dan terakhir menurut Peirce, kepribadian itu adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Sebenarnya si Peirce dengan Face ini mirip sih, karena kuncinya itu adalah keunikan. Makanya dapat kita simpulkan bahwa kepribadian itu adalah sistem yang relatif stabil dari karakteristik unik yang dimiliki oleh individu gitu. Jadi emang ada dorongan internal dan eksternal, tapi di samping itu poin utamanya itu adalah di keunikan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Oke, selanjutnya yaitu komunikasi Islam menurut para ahli. Menurut Mahyudin Abdul Halim menegaskan bahwa komunikasi Islam itu adalah proses membekalkan khalayak dengan hakikat kebenaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sedangkan menurut Hussein, seorang pakar ilmu komunikasi Islam, dia mengatakan bahwa komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip dan kaidah komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Sebenarnya sama ya dua-duanya, apapun itu pasti ujung-ujungnya sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Hadis. Dan mungkin kelimanya juga, cuma kita bacakan kembali. Menurut Habni, komunikasi Islam itu komunikasi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, menurut M. Quraisyah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang menekankan pentingnya tabayun atau klarifikasi untuk memastikan kebenaran informasi dan mencegah penyebaran fitnah. Nah, ini tuh sebenarnya agak sedikit berbeda karena menurut Buya ya atau Ustadz Quraisyah nih, komunikasi itu lebih ke arah dimana kita harus memastikan apa yang kita sampaikan itu benar gitu. Nah, sedangkan yang lain kan harus berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis begitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi Islam itu adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang disampaikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran maupun Hadis. Jadi tetap sama seperti yang menurut istilah bahwa pada akhirnya ketika kita berbicara, prinsip utama kita itu adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, selanjutnya, apa pentingnya mempelajari kepribadian? Nah, saya ada buat 3 poin ya. Yang pertama yaitu membantu kita lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita tahu nih kepribadian kita gimana, kita bisa mengontrol diri kita terhadap sosial, dan kita juga bisa mengetahui dan menyesuaikan diri kita dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Kadang tuh kita sering merasa bahwa aku tuh di mana ya kelebihannya, aku tuh di mana ya kekurangannya. Atau misalnya kita lagi interview kerja kan, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, kan kita nge-blank tuh apa ya gitu kan, bingung. Nah, ketika kita mempelajari tentang personality, kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Mungkin kalau dalam dunia bisnis tuh ada sistem namanya sistem SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, dimana kita bisa mengukur kemampuan diri kita dari metode tersebut. Nah, dan yang terakhir itu tuh ada namanya memudahkan dalam membangun hubungan. Jadi ketika
kita mengetahui kepribadian kita atau kepribadian orang lain, ya akan terjalin hubungan sosial yang sangat baik dong, karena ada concern di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, next, apa pentingnya untuk mempelajari komunikasi Islam? Nah, yang pertama itu adalah panduan untuk berinteraksi secara etis dan beradab sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kita tahu dong bahwa namanya juga komunikasi Islam, ketika kita belajar pastinya karena hal tersebut berdasarkan syariat Islam, kita mendapatkan banyak hal-hal nih tentang prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi yang baik itu bukan tentang menyampaikan pesan, tapi tentang tanggung jawab, moral, etika, dan sejenisnya. Kan zaman sekarang banyak banget ya orang tuh ngomong aja nggak jelas, bla bla, tapi nggak ada poinnya, nggak ada pesan yang disampaikan. Nah, kita perlu itu, makanya ada namanya prinsip dari komunikasi Islam. Nah, kemudian dalam akademik, pemahaman ini membantu seorang untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam percakapan sehari-hari sehingga menjadi seseorang profesional. Kita harus mengakui bahwa dengan kita belajar komunikasi Islam, kita bisa menjadi seorang profesional, karena kita bisa bukan cuma menjadi orang yang paham nih dengan komunikasi atau sesuatu yang kita ucapkan, tapi kita juga bisa mengamalkannya, dan hal tersebut bisa membuat kita menjadi seorang professional speaker, maybe atau sejenisnya gitu. Dan yang terakhir, bisa membekali kita dengan keterampilan komunikasi yang berlandaskan akhlak mulia. Ya, seperti kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak gitu. Jadi jangan cuma ngomong sholat dong, tapi kita yang nggak sholat gitu kan, nggak logis ya. Ketika kita memerintahkan orang sholat, pastikan kita udah sholat atau juga mau melaksanakan sholat, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penerapan kepribadian dan prinsip-prinsip dalam komunikasi Islam. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu mulai pembicaraan dengan salam. Jadi ketika pembicaraan tersebut sedikit formal dan lain-lain, biasakan untuk mengucapkan salam. Salam tuh nggak yang harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, tapi kayak sekedar sapaan, halo, selamat siang, selamat sore. Kita membuka dengan sapaan-sapaan yang baik, itu juga bagian dari penerapan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah berbicara dengan lemah lembut. Ya, nggak logis dong kalau kita ngomong sama orang ngegas kayak tiba-tiba, woi gitu kan, nggak mungkin. Ya, halus aja gitu. Aku boleh nggak minta tolong? Nah, itu coba kayak, gue boleh minta tolong nggak gitu kan? Orang pun takut mau minta tolong ya, ataupun kalau orang melakukan ya terpaksa gitu. Nah, jadi itu nggak boleh ya guys. Nah, selanjutnya itu menggunakan perkataan yang baik. Nah, benar, jangan ada kata-kata toksik, kata-kata kasar. Misalnya seperti tit. Nah, itu saya sensor sendiri ya, karena saya sedikit malas ngedit. Kemudian selanjutnya yaitu menyebut hal-hal yang baik tentang komunikan. Mengapresiasi itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, jatuhnya sarkas. Mungkin teman-teman tahu dong maksud yang saya sampaikan ya. Jangan kayak bilang, misalnya saya lagi ngobrol sama siapa ya, sama Kak Raffi Ahmad misalnya, someday gitu, terus saya bilang, gila keren banget ya, udah dapat gelar dokter. Itu kan nggak boleh ya gitu, maksudnya yang realistis aja gitu. Kemudian selanjutnya menyebut hal-hal yang nasihat yang baik. Kemudian ada adil, ya kita harus adil dong dalam berbicara. Kalau kita dalam satu circle ada banyak orang ya kita harus pastiin kita ngobrol nih sama semuanya gitu, jangan berpaku pada satu orang doang begitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan bahasa dan isi pembicaraan yang sesuai. Nah, itu benar, jangan kita lagi topiknya ngomongin soal politik nih. Kita lagi ngomongin soal politik, tiba-tiba bawa-bawa agama, itu kan apa sih gitu. Itu kan dua hal yang berbeda, itu jangan disangkut pautkan gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah lebih dahulu melakukan apa yang dikomunikasikan. Nah, kemudian ada bersikap jujur, pesan akurat, beban dan tanggung jawab, serta kritik yang membangun. Terakhir yaitu adalah contoh case. Ini saya kasih gambar atau saya kasih case yang mana orang tersebut itu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Nah, ada seorang anak yang bernama Ahmad. Dia adalah ketua BEM di kampusnya gitu. Dan
mereka buat rapat nih, kemudian dalam proses rapat tersebut ada satu permasalahan. Misalnya permasalahan adalah kita mau buat event nih gitu, terus event ini tuh udah pernah kita lakukan misalnya di periode sebelumnya. Kira-kira kalau kita buat ini tuh apa yang bisa ngebedain atau apa spesialnya gitu. Nah, mereka berdiskusi, sesama anggota yang berdiskusi, tapi ternyata ketika teman-temannya bersuara dan lain-lain, ya udah gitu, si Ahmad nih mendengarkan dengan seksama, dia nggak memotong dia dan langsung nge-cut gitu, nggak, tapi dia benar-benar mendengarkan. Nah, kemudian ketika udah waktu berbicara, baru tuh Ahmad ngomong, memberikan respon dari pendapat teman-temannya. Kalau itu baik, dia terima dengan baik. Kalau itu masih kurang, dia bisa mencari penyelesaian dalam hal tersebut, sehingga si yang memberikan saran tuh nggak sakit hati gitu. Nah, di situ tuh sampai pada akhirnya mereka musyawarah dan lain-lain sampai final draft keluar dong, itu hasil dari event yang mau mereka buat gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Ahmad tuh menerapkan banyak sekali prinsip-prinsip komunikasi Islam. Ketika teman yang ngobrol dia nggak potong, ketika dia harus berbicara dengan lemah lembut, kemudian dia berusaha untuk sebaik mungkin agar tidak menyakiti siapapun. Dia berusaha untuk menerima pendapat semua orang, sampai akhirnya pun final acara mereka pun diputuskan dengan keputusan bersama. Jadi banyak hal tersebut berdasarkan dengan syariat-syariat Islam. Nah, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.